Hai semua, kali ini kita akan belajar membuat Sales CRM Analytic Dashboard di Power BI. Nah, sebelumnya saya sudah buat dashboardnya di Google Sheet. Kalau teman-teman tertarik belajar Google Sheet, bisa klik video di atas atau di deskripsi video. Nah, sekarang kita akan ubah dashboard ini ke Power BI. Let's go. Nah, di sini saya punya datanya ya, sales data seperti ini, dan ini berisi data penjualan. Nah, di sini ada yang pertama deal ID, kemudian ada tanggal mulai, tanggal close, cycle time hari, salesperson, region, ya, kemudian client name, industri, dan lain sebagainya ke belakang sini. Nah, kita akan langsung import datanya ya, teman-teman. Nah, ini linknya ada di deskripsi video, teman-teman langsung klik saja, nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, sekarang supaya teman-teman bisa dapat datanya, teman-teman klik saja di sini, file, kemudian make a copy, and teman-teman make a copy di sini. Kemudian ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan kebutuhan aja. Dan selanjutnya saya bisa share di sini. Kemudian di sini saya ubah menjadi anyone dan saya copy linknya ya. Sekarang saya masuk ke Power BI-nya. Nah, di sini saya bisa masuk di blank report di sini. Oke. Kemudian di sini get data di home, kemudian more. Ini tunggu sampai proses loadingnya seperti ini ya. Kita cari di sini, teman-teman sebenarnya kalau di sini bisa pakai yang web connector atau bisa juga pakai yang Google Sheet sendiri ya. Google Sheet saya cari saja yang Google Sheet karena kita connect pakai Google Sheet. Nice, kemudian saya taruh link yang tadi. Kemudian kita akan diarahkan untuk login di sini sampai muncul tombol untuk sign in di sini. Sign in. Nice, kita disuruh untuk login dulu pakai email teman-teman ya, misalnya di mana tempat simpannya tadi di email apa. Ini saya login di sini. Oke, kemudian saya klik continue untuk allow access-nya. Yes, teman-teman bisa lihat di bawah sini ada tombol next-nya. Next. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini sales data. Nah, ini yang akan kita transform dulu ini. Teman-teman bisa lihat di sini kolomnya ini terbaca salah ya. Harusnya kolomnya deal ID, tanggal mulai, tanggal close, bukan yang kolom satu dan lain sebagainya. Nah, caranya kita klik di sini dan klik transform data. Nah, sekarang kita akan masuk ke dapur Power BI, namanya Power Query. Di Power Query ini kita bisa olah dan masak dulu datanya. Kalau misalnya sudah siap, kita masuk sajikan di Canvas nantinya. Nah, sekarang ini saya akan pindahkan dulu kolom header-nya ini ke atas ya. Caranya adalah klik menu Home dan as use first row as header. Jadikan baris pertama sebagai header-nya. Dan sudah berubah seperti ini. Nah, di bagian sini tadi teman-teman bisa lihat di bawah sini, saya di sini pakai array formula rumusnya ya. Array formula ini nanti dia akan buat baris-baris kosong seperti di bawah sini ya. Yang ini kosong ini di sini tersimpan rumus ini, tapi kalau misalnya ada penambahan data dia otomatis ke bawah situ. Nah, ini juga saya pakai yang drop down seperti ini ke bawah. Jadinya akan muncul drop down seperti ini, dan hal ini tentu akan membuat banyak baris ini di bawah ya, baris kosong seperti ini. Nah, ini caranya saya akan hapus dulu baris kosongnya di sini. Caranya saya bisa klik di del ID ini di sampingnya, di anak panah di del ID ini. Kemudian saya klik remove empty ya, remove empty. Oke, remove empty. Nice. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman mau aktifkan, mau lihat valid-valid seperti ini, teman-teman klik di view, kemudian centang yang kolom quality dan kolom distribution. Nah, ini teman-teman bisa cek tipe datanya sudah, ini tipe datanya ini teks, kemudian ini tanggal, ikonnya seperti ini. Misalnya tidak cocok tipe datanya bukan terbaca tanggal, teman-teman bisa ganti aja di sini pilih date atau date time. Nah, ini tanggal close dan ini cycle time hari di sini sudah oke. Ini saya mau pastikan di belakang sini ada potential value dan deal value ini sudah angka, sudah benar. Nah, sekarang ini saya mau hapus dua kolom yang di belakang ini saya tidak butuh. Di blok saja baru klik kanan remove kolom. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekarang saya tinggal klik di menu home lagi and close and apply. Oke, nah selanjutnya saya akan buat namanya kalender table. Kalender table ini tujuannya apa? Adalah supaya nanti ketika ada data tanggal yang bolong di ini ya, di sel datanya, kita bisa ganti dengan sel data
date table-nya. Date table di mana date table ini berisi tanggal-tanggal yang tidak ada yang bolong ya. Nah, tujuannya itu tadi supaya nanti kalau kita membuat line chart atau yang berkaitan dengan tren waktu ya, itu tidak ada satu tanggal yang hilang. Nah, misalnya kalau misalkan di perusahaan itu ada tanggal di mana karyawan libur ya. Kalau karyawan libur berarti tidak ada penjualan, misal seperti itu. Nah, saya tidak mau ketika tidak ada penjualan tidak ada tanggalnya. Ya, mau ada atau tidak ada penjualan tetap ada tanggal. Kalaupun di situ tertulis misalnya penjualannya nol, karena supaya ditahu oh ini weekend, ini eh, hari kerja ya, misal seperti itu. Nah, ini datanya sudah muncul di sini teman-teman ya. Sudah ada data tadi, teman-teman bisa view juga di sini dan datanya sama seperti di Excel tadi, tidak ada bedanya ya. Cuma tadi kita sudah hapus yang di belakang sini, satu kolomnya ya. Nah, ini saya balik ke sini, saya akan buat calendar table. Caranya di modeling ini, kemudian di sini saya bisa new table. New table ini saya kasih nama kalender ya. Kalender seperti ini, kalender bahasa Inggrisnya. Seperti ini saya bisa masukkan namanya di sini kalender auto aja. Saya panggil kalender auto Dax kalender auto. Tujuannya apa? Ini kalender auto ini otomatis dia akan membaca tanggal awal dan tanggal akhir ya. Ini nanti akan membuat satu kolom tanggal ya. Nah, ini otomatis dia sudah pintar membaca tanggal yang ada di sini, di mana tanggal tersebut tidak ada skip satupun tanggalnya. Jadi tanggalnya berurut seperti kalender betul ya. Kalender auto seperti ini dan saya enter. Nice. Nah, ini isinya adalah cuma satu kolom tanggal di sini, date ya. Teman-teman bisa view di bagian sini. Hasilnya tanggal full seperti ini. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini ya. Saya bisa klik lagi di kalender dan saya pilih di sini new column. Saya akan tambahkan beberapa kolom penting karena saya akan buat nanti misalnya filter berdasarkan bulan, tahun, kemudian quarter dan lain sebagainya. Bisa teman-teman tambahkan sendiri nantinya. Ini saya klik di kalender table dulu dan saya klik new column. Di new column ini yang pertama yang mau saya tambahkan adalah month number. Ya, month number itu angka bulannya ya, misalnya bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12. Nah, ini saya bisa masuk month saja di sini, month, dan saya bisa masukkan kalender, kalender date ya. Kalender date ini artinya kita mau ambil date yang ada dalam table kalender. Ini saya enter. Oke, sekarang saya masuk yang di sini lagi, new column lagi. New column ini saya bisa misalnya month name. Month name ini misalnya kalau misalnya mau kita tampilkan month keseluruhan yang lengkap ya Januari, atau misalnya kita bisa masukkan short month short, di mana kita bisa masukkan 3 karakter aja supaya gampang aja dibaca saat membuat chart ya, supaya tidak terlalu memotong banyak space, memakan banyak space. Ini saya bisa buat dulu yang seperti ini format. Di sini value-nya kalender, date, kemudian koma. Di sini saya bisa masukkan formatnya, saya bisa masukkan lengkap bulannya. Kalau mau masukkan lengkap bulannya seperti ini ya. M-nya itu 4 kali. Month ya. Dan kalau teman-teman bisa cek di sini di table view-nya, ini sudah muncul month number, month name. Nah, ini teman-teman tentu bisa tambahkan misalnya month short di sini. Ini saya bisa masukkan misalnya month short. Month short ini saya bisa masukkan di sini format ya, format dan kemudian value kalender, kalender date, dan saya bisa masukkan di sini M 3 kali. Ini ada standarnya teman-temannya, tidak 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 bisa kalau misalnya teman-teman misalnya tulis MM seperti ini. Harusnya nanti itu akan, ini ada standarnya masing-masing sebenarnya ya. Ini standarnya teman-teman bisa cari um, date format standar Power BI. Nah, ini teman-teman bisa cari nanti fungsi format ya. Ini format ini ada di sini. Misalnya kalau year itu tampilkan apa di sini, waktu dan lain sebagainya. Itu ini nih semua ya. Yo, di bawah. Oh, yang ini ya. Ini format yang persen, yang seperti ini dan lain sebagainya. Ini ada banyak ke bawah ya. Ini general, ini yang ini nih semua ya, yang berkaitan dengan waktu itu. Ini ada quarter, MMM, oh ada MMM seperti ini, oh ternyata bisa ya. Oke, dan ini format-formatnya ya, kalau mau tampilkan hari, kemudian tahun,
ya, dan lain sebagainya ke bawah, dan format-format lain. Nah, ini saya bisa masuk lagi ke sini, dan ini saya biasa pakai huruf besar semua di sini, tiga kali, dan tampil seperti ini ya. Sudah cocok. Nah, sekarang saya misal mau tambahkan year-nya, year new column, berarti saya bisa masukkan lagi di sini year ya, year. Year di sini saya bisa masukkan kolomnya saja di sini year, kemudian saya bisa masuk calendar date seperti itu, kurung enter. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Saya sudah punya semua apa yang saya butuhkan. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan quarter dan lain sebagainya, teman-teman tinggal tambahkan aja di sini. Kalau saya cukup sampai di sini, sekarang saya akan konekkan antara tanggal yang ini ya, tanggal di sales data ini dengan kalender table. Caranya adalah saya bisa tarik aja yang tanggal mulai ini, saya akan sambungkan tanggal mulai dengan date yang ini. Tarik aja ke sini, tarik aja ke sini, atau tarik aja dari sini ke sini, sama aja. Nanti hasilnya adalah many to one ya, di sini one to many di sini, atau kalau misalnya dari sini itu many to one. Ini saya enter saja dari sini, hasilnya seperti ini ya, many to one. Jadi di sini banyak transaksi per tanggal, dan di sini adalah tanggalnya itu unik. Nah, saya klik di sini saja save. Sudah connect ya. Kalau tidak bisa, teman-teman bisa manage relationship dan buat new relationship-nya di sini. Sama aja ya. Oke. Nah, ini saya close dulu saja karena saya sudah berhasil bikin di sini, dan saya balik ke report view. Nah, di report view ini saya akan buat dulu DAX-nya. DAX itu tujuannya apa? DAX itu seperti rumus yang ada di Excel ya. DAX ini nanti kita akan manfaatkan untuk membuat tampilan seperti di bagian sini tadi ya. Nah, sebenarnya kita tidak perlu DAX juga untuk buat seperti ini ya, cuma yang ini kita butuh ya. Nah, sekarang saya bisa masuk lagi ke Power BI-nya. Yang pertama saya akan buat DAX untuk revenue-nya. Sebenarnya untuk DAX ini teman-teman bisa langsung buat di sini, klik kanan dari dan new measure. Nah, nanti akan masuk DAX-nya dicampur-campur yang datanya ini, dan saya tidak mau seperti itu. Saya mau pisahkan antara logic dengan data aslinya ya, source datanya, supaya bisa tidak tergabung, supaya tidak bingung sendiri nantinya. Nah, caranya saya klik di modeling ini, di insert maksud saya, di home, kemudian saya klik di sini enter data. Nah, di sini saya bisa masukkan misalnya namanya bebas, di sini teman-teman mau nama apapun, saya masukkan namanya misalnya measures. Ini seperti ini, saya klik sini next. Ini bebas mau nama apapun, teman-teman. Dan ini saya akan dimasukkan ke Power Query lagi. Kemudian saya langsung close and apply aja karena saya tidak perlu modifikasi apapun di situ. Jadinya adalah saya sudah muncul satu kolom baru di sini, kolom kosong, dan ini nanti akan kita hapus. Sekarang saya akan buat DAX di sini, klik kanan di sini new measure, atau klik saja di atas new measure. Nah, ini yang pertama saya masukkan total revenue. Total revenue itu diambil dari mana? Total revenue itu saya ambilnya dari sini ya, deal value. Deal value artinya yang sudah pasti sudah deal ya. Kalau ini potential value, ini kalau misalnya ini tidak loss, maka potensial revenue di sini. Nah, ini adalah revenue murninya ya, deal value. Berarti saya bisa sum di sini, ini seperti rumus Excel biasa, sum, kemudian saya masukkan kolomnya deal value. Oh, bukan deal ID tapi deal value. Nah, ini teman-teman kalau di Power BI ketik saja kolomnya, nanti akan otomatis muncul juga yang ininya ya, nama tabelnya otomatis dengan fungsi auto complete di Power BI. Nah, ini saya enter aja. Ini ketika saya tarik ke kiri di sini, itu muncul ya 76 billion. Teman-teman bisa perhatikan di bagian sini sekitar sama ya. Ini kalau dibulatkan jadi 7,76 ya. Nah, ini sekarang saya masukkannya total deal. Total deal itu sebenarnya saya bisa masukkan deal ID-nya langsung di sini, deal ID, dan geser seperti ini. Ini saya bisa ganti di build ini, dan saya bisa klik di bagian sini, klik di bagian sini, dan pilih count listing. Hasilnya adalah 3010. Ini saya akan buatkan DAX-nya saja supaya menjadi pembelajaran buat teman-teman juga. Measure di sini, dan saya klik new measure. Ini saya masukkan total deal. Total, ini saya masukkan total total deal aja di sini. Total deal. Nah, total deal ini saya bisa total deal ini di sini saya bisa masukkan misalnya, atau begini aja total deal ya. Total deal di sini saya bisa masukkan count ya, count listing count di sini. Count listing kalau di skill itu count listing, kalau di sini listing count aja. Listing count isinya apa? Kita mau
lihat ID yang unik di deal ID ya. Deal ID seperti ini. Karena saya mau hitung berapa ID yang unik ya, supaya nanti kita hitung berapa sih transaksinya. Berapa jumlah dealnya ya. Oke. Dan ini saya bisa geser lagi ke kiri dan hasilnya 3010 seperti ini. Oke, nah ini saya akan formatting aja di sini. Yang pertama saya akan ubah yang ini, klik di sini ya, dan saya klik di bagian build di sini. Kemudian saya ganti jadi 123 ini, dan ini saya juga ganti jadi 123. Yang pertama yang mau saya hilangkan di sini adalah title-nya. Ini saya bisa klik di format di sini, kemudian saya hilangkan title-nya supaya tidak mengganggu ini. Kemudian saya klik title, hilangkan juga title-nya di bagian sini. Oke. Nah, sekarang yang mau saya lakukan di sini kita perlu DAX lagi. Di sini close won, kemudian close loss, in progress dan win rate. Nah, ini saya bisa masuk di datanya di sini, teman-teman bisa perhatikan. Di sini kita punya tiga status ini ya. Close won ya, close won, kemudian close loss dan in progress. Nah, kita mau lihat berapa yang sekarang status progresnya itu yang close won, statusnya itu close won, yang close loss-nya berapa, kemudian yang in progress-nya tinggal berapa ya. Oke, nah sekarang saya bisa masuk lagi di sini. Ini saya bisa masuk di bagian data lagi dan saya pilih measure. Di measure ini saya klik new measure. Kemudian di sini saya bisa masukkan misalnya close one ya. Close one. Close one ini saya bisa masukkan calculate di sini karena ada kondisinya. Kalau calculate ini seperti sum if atau count if di Excel ya. Nah, ini kita bisa masukkan kondisi tertentu di dalam perhitungan yang akan kita buat. Nah, misalnya di sini kita mau hitung deal ID-nya, expression-nya saya masukkan, expression ini saya bisa masukkan sum seperti ini, kemudian sum deal value, karena kita sudah punya total revenue di sini, kita masukkan total revenue aja ya. Total revenue. Kemudian koma, di sini filternya, dia bilang ini birunya di sini. Filter ini saya bisa masukkan di sini, filternya adalah saya mau filter kolom status di sini ya. Status ya, status kemudian sama dengan di sini status sama dengannya adalah saya masukkan close won ya. Ya, ini teman-teman pastikan tulisannya itu sama dengan yang ada di sini. Close won. Ini saya tutup kurung, enter ya. Dan ini tujuannya ini kita mau beritahu DAX-nya, DAX minta tolong dong carikan saya total revenue, tapi bukan total revenue sih tadi, sorry ya. Ini bukan kita cari total revenue-nya, tapi kita mau hitung deal ID-nya di sini ya. Maafkan saya, berarti ini saya calculate-nya. Calculate-nya ini adalah deal ID di sini, total deal ya. Total deal, kemudian di sini status ya. Statusnya adalah sama dengan di sini close one ya. Close tertutup sama beliau ya. Close one seperti ini. Oke, tutup kurung, enter. Nice one. Sekarang saya tinggal copy aja ini teman-teman, supaya saya tidak perlu lakukan formatting ulang. Ctrl C, Ctrl V. Dan ini saya bisa hilangkan ya, hilangkan dan saya kasih close one di sini. Hasilnya adalah 2K. Kita bisa cek di sini apakah betul 2K. Ya, sekitar close one ini 2K, tapi ketika saya cek di sini ya, saya klik dulu di sini, baru saya lakukan call out di sini. Call out ini saya mau tampilkan semua angkanya aja. Saya pilih close one. Di close one ini di value-nya saya bisa masuk display unitnya, saya pilih yang coba yang known. Ini 15 ya, oke, 1,5. Nah, ini cocok angkanya seperti ini. Oke. Sekarang saya lakukan hal sama untuk close loss, in progress dan win rate ya. Dan ini saya bisa masukkan new measure, di sini new measure lagi, dan ini saya bisa masukkan close loss ya. Close loss ini saya bisa masukkan calculate di sini. Calculate-nya total deal, kemudian statusnya adalah status di sini saya bisa masukkan close close. Yes, tutup kurung, enter. Nah, kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang lain, teman-teman bisa tambahkan koma-koma aja di sini ya. Ini akan seperti di sum if atau count if. Oke, ini saya bisa tarik aja ke kiri seperti ini. Nanti saya akan lakukan formatting ulang aja. Nah, sekarang selanjutnya saya akan lakukan yang sama untuk in progress. Ini in progressnya saya cek dulu tulisannya seperti apa.
In progress itu in progress. Oke. Nah, ini saya bisa measure, kemudian new measure, dan saya bisa masukkan in progress. Sama dengan di sini calculate, calculate-nya expression-nya adalah total deal, kemudian koma, statusnya adalah in progress ya. In progress. Tutup kurung, tutup tanda petik, tutup kurung, enter. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk win rate. Win rate ini itu dihitung dari ini ya. Win rate itu dihitung dari close won di sini ya. Close won ini terlalu besar. Close won ya. Close won dibagi close won tambah close loss seperti ini ya. Nah, caranya adalah balik ke sini, saya klik di sini, dan new measure, dan new measure-nya ini saya isinya misalnya win rate ya. Win rate. Win rate ini saya bisa masukkan divide di sini. Divide ini untuk bagi ya. Yang pertama itu nominatornya adalah saya mau masukkan yang close ini. Close won dibagi dengan close close won lagi, close won ditambah close close ya. Ini supaya kita tahu win rate-nya, persentase pemenangannya seperti apa. Ini saya tarik lagi ke sebelah kiri misalnya, dan ini 0,62 atau 62% ya. Ya, win rate-nya cukup bagus ya. Ini 62%, 62,36 ya, oke, sama aja hasilnya di sini. Nah, sekarang saya akan buat seperti ini ya, seperti di bagian sini KPI-nya. Nah, ini kita bisa sebenarnya seperti ini sudah oke ya. Nah, ini saya hilangkan saya dulu semua dan kita akan buat lagi di sini. Dan ini saya akan buat satu kali aja. Caranya adalah saya bisa klik di build ini dan saya pilih card 123 ya. Dan ini saya bisa masukkan angka-angkanya di sini teman-teman. Saya masukkan value-nya semua di sini. Yang pertama adalah total revenue-nya, kemudian total deal di sini ya. Dia akan langsung sambung ke sini. Ini keren. Kemudian di sini saya masukkan yang close won, kemudian close loss. Nice. Kemudian selanjutnya saya masukkan in progress, dan yang terakhir saya masukkan yang win rate. Ini saya bisa geser aja ke kanan dan saya bisa formatting di sini. Kemudian saya hilangkan title-nya. Oke, mantap. Sekarang ini saya bisa masukkan di sini. Gini aja dulu. Nanti kita akan formatting di akhir-akhir ya. Nah, selanjutnya akan saya buat adalah saya akan buat yang monthly revenue dan closing trendnya ya. Closing trend itu ini deal ya, monthly revenue kemudian sama deal closing trend yang dealnya. Caranya adalah saya bisa masuk di bagian build ini, saya pilih yang line chart seperti ini. Line chart. Nah, ini line chartnya. Sekarang ini butuh x axis dan y axis di sini. Ini saya bisa masukkan, yang pertama adalah saya masukkan date-nya dulu. Date-nya itu saya ambil dari mana? Date-nya itu saya ambil dari calendar date. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti tidak terjadi bolong-bolong kalau ada tanggal kosong di sales datanya ya. Ini saya bisa masukkan sales date di sini. Atau teman-teman bisa bulan juga kalau mau lihat performance per bulannya. Ini saya klik yang date dulu dan masuk di sini. Ya, belum terjadi apa-apa karena kita belum punya y-axisnya di sini. Dan ini saya memasukkan yang pertama adalah revenue-nya di sini ya. Ini monthly di sini, monthly cocok monthly, harusnya saya masukkan, saya hilangkan date di sini, saya masukkan month name tapi month short-nya di sini. Oke. Cakep. Sekarang ya, sekarang saya masukkan lagi misal yang di sininya adalah total revenue-nya. Di axis-nya tampil seperti ini teman-teman, kawan-kawan semua. Dan teman-teman bisa lihat ini chartnya itu aneh ya, November, Mei dan lain sebagainya. Ini karena ordernya itu order buy-nya itu order buy total penjualannya ya, seperti ini. Nah, ini kita akan ubah ordernya menjadi bulan ya. Jadi bulannya terurut dari Januari sampai dengan November atau Desember, tergantung data terakhirnya, data sampai bulan berapa ya.
Ini saya bisa masuk di bagian sini ya, di date ini, month short ini, di month short ini saya klik dulu month shortnya. Kemudian teman-teman bisa klik sort by di sini. Sort by di kolom tools, sort by, kemudian pilih yang month number. Tujuannya kita pilih month number ini adalah supaya bisa diurut berdasarkan nomor bulannya. Ini saya pilih month number, dan ini teman-teman bisa lihat ini belum terjadi apa-apa. Kita akan ubah dulu settingannya di sini, more option. Kemudian pilih sort by-nya pilih yang month short ya. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini Januarinya di belakang nih ya. Walau harusnya di depan sini. Caranya kita klik lagi di sini, sort by di sini, teman-teman pilih yang ascending ya. Oke, seperti ini. Mantap ya. Sekarang yang akan saya lakukan lagi adalah ini saya formatting dulu yang chartnya di sini. Ini style presetnya, teman-teman tentu bisa ganti misalnya straight line ya seperti ini, atau misalnya straight line with label di sini ya tampil seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya bisa straight line aja. Sekarang saya mau tambahkan juga, saya mau lihat perbandingannya, perbandingan pergerakannya dengan deal ID yang closing, yang close one ya. Ini saya hapus dulu yang kolom 1, delete di sini. Nah, caranya adalah saya masuk lagi di build ini ya. Kemudian di sini saya bisa masukkan di sini total revenue. Total revenue ini saya bisa masukkan close one di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini jomplang nih chartnya ya. Karena di sini angkanya itu besar, kemudian di sini angkanya kecil. Caranya supaya skalanya bagus, seimbang ya. Teman-teman bisa masukkan close one-nya ini di secondary axis di bawah. Secondary axis, dan hasilnya sudah seperti ini. Keren ya. Oke, teman-teman bisa lihat juga, oh ini total revenue, ini close one ya. Nah, ini saya bisa ganti di sini misalnya revenue. Kemudian di sini saya masukkan deal, atau seperti ini aja ya. Atau deal dalam kurung close one ya. Supaya tahu bahwa ini adalah perbandingan deal dan close one-nya. Nah, deal dan revenue-nya. Yang deal yang close one dan revenue pergerakannya. Ini saya bisa ganti yang ini markernya teman-teman di data legend. Oh, sorry, di sini di legend. Di legend ini saya mau ganti yang bulat ini jadi garis saja. Di legend saya bisa ganti markernya jadi line ya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya bisa ganti juga misalnya mau ditaruh di atas, top center, atau misalnya top left seperti ini ya. Bebas sama aja. Ini intinya bisa, intinya rapi aja lah ya. Ini sekarang yang ini saya biarkan di sini, kemudian ini saya bisa ganti judulnya misalnya monthly monthly revenue and deal deal close one ya, misalnya seperti ini aja. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan subtitle ini bisa teman-teman tambahkan di sini ya. Tentu ada perlu yang banyak yang kita perlu modifikasi, tapi ini saya hilangkan dulu teman-teman. Jadinya seperti ini ya, seperti ini aja dulu. Sekarang yang akan saya lakukan lagi adalah di sini saya akan hilangkan grid line-nya. Saya tidak suka kalau banyak permak-permak di chartnya. Ini saya bisa hilangkan grid line-nya di sini, grid line. Di sini saya hilangkan yang ini, horizontal, dan hilang grid line-nya. Jadinya seperti ini, teman-teman. Dan ini saya hilangkan juga bordernya di sini. Bordernya itu size, kemudian ini saya visual border ya. Yap. Oke, mantap. Nah, sekarang saya akan buat chart selanjutnya adalah misalnya saya mau analisis apa lagi nih ya. Misalnya saya mau analisis hmm, potensial revenue by status distribution ya. Kita mau lihat potensial revenue untuk misalnya kalau masuk semua revenue ini berapa sih? Misalnya in progress, kemudian close loss, kemudian close fund ya. Ini saya lupa satu DAX lagi di sini, tapi sebenarnya kita bisa tidak perlu masukkan DAX juga, bisa tetap dipakai ya. Tapi supaya seragam, ini saya bisa masukkan new measure lagi. Ini saya misal masukkan total potensial potensial itu potensial revenue. Oke, and then saya bisa masukkan di sini sum
Potential value ya. Oke, dan ini saya bisa masukkan di bagian sini. Build dulu dan saya pilih, teman-teman bisa pilih yang pie chart dan donut chart seperti ini ya. Saya bisa pilih yang ini aja, donut chart di sini ya. Dan ini ini saya bisa geser ke kanan, dan ini yang pertama saya hilangkan dulu yang size and style di sini. Ini oh ya, oke, saya bisa masukkan dulu yang bagian sininya. Di legendnya saya bisa masukkan status di sini. Status saya bisa masukkan di legend. Nice, seperti ini. Selanjutnya saya masukkan yang total tadi, total potential revenue. Saya masukkan di value-nya di sini. Cakep, jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini saya hilangkan visual bordernya. Oke, dan ini untuk ini bisa teman-teman atur mau di bawah atau di samping ya, yang keterangan-keterangan ini ya. Kemudian selanjutnya saya mau tambahkan apa? Saya mau tambahkan misalnya top 5 product by revenue. Nah, ini kita punya banyak sekali produk yang ada di sini. Di bagian sini ada banyak produk ya. Dan ini kalau kita mau ambil, misalnya kita mau ambil yang top top 5 aja atau top 3 aja. Nah, ini kita bisa lakukan. Ini caranya adalah saya bisa klik di sini dulu di sini, baru saya masukkan misal saya pakai yang stack kolom stack bar chart atau bisa pakai kolom yang ini ya. Ini saya bisa pakai yang stack bar chart. Ini saya bisa masukkan di sini. Yang pertama saya masukkan produknya dulu. Produk, dan ini kemudian saya masukkan di value-nya, saya bisa masukkan revenue. Revenue total revenue biasa aja, ya bukan yang potensial. Ini saya bisa geser ke bawah. Wow, ini jomplang sekali ya. Dan ini yang paling tinggi adalah yang paket enterprise di sini. Nah, ini muncul ada beberapa produk ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 produk. Nah, ini kalau mau diambil top 5 saja, ya, karena produknya tidak terlalu banyak ya, ini saya biarkan saja seperti ini. Nanti kita akan belajar gimana cara ambil top 5 di sini. Ini saya bisa tambahkan data labelnya, pilih di format, and then teman-teman pilih di sini data label. Data label akan muncul data labelnya seperti ini. Saya akan hilangkan yang di bawah sini teman-teman karena saya sudah punya data labelnya. Caranya adalah cari x-axis dan pilih value, hilangkan, off kan saja seperti ini. Nah, ini saya ganti judulnya misalnya potential revenue by status, dan kemudian saya hilangkan subtitlenya, dan di sini total revenue, di sini subtitle total revenue, di sini saya bisa masukkan ya revenue by product. Tentu teman-teman bisa cari judul yang lebih bagus. Kalau misalnya dashboardnya untuk betul-betul mengambil insight dari sini, saya klik di sini dan saya bisa di size and style saya hilangkan border visualnya ya. Oke, cakep. Di bagian sini saya kasih kecil dulu misalnya. Ini saya geser ke kiri, kemudian ini saya geser lagi ke kiri. Ya, kita sudah punya beberapa chart di sini ya. Dan ini sebenarnya sudah keren kali ya. Nah, sekarang saya bisa masuk lagi di dashboard sini. Ini saya mau lihat misalnya revenue per region, kemudian deal pipeline stage di sini. Kemudian di sini kita bisa mau lihat revenue by lead source dan lain sebagainya, kita bisa masuk di sini. Nah, ini saya bisa tambahkan ukurannya, ini terlalu kecil ke bawah ya, saya bisa ganti di sini format canvas atau teman-teman klik saja di bagian samping ini format, kemudian canvas setting, ini saya atur ukurannya, saya custom di sini teman-teman, custom misalnya customnya ini custom height saja ya. Kalau panjangnya ke lebarnya sudah oke. Saya misalnya custom height-nya misalnya 1200 misalnya. Dan dia akan tambah panjang ke bawah. Height. Ini saya tambah 1500 coba. Nice one. Ini saya geser ke bawah dan ini sudah ada space-space kosong di sini ya. Cakep ya. Nah, ini saya bisa masukkan yang ini lagi, yang revenue by region. Revenue by region ini saya pakai chart yang sama seperti ini. Saya tinggal copy aja, Ctrl C, Ctrl V.
Kemudian di sini saya bisa build, di build ini saya bisa hilangkan saja di sini yang produknya, kemudian ganti jadi region di sini, revenue by region. Dan ini regionnya harusnya city sih ini ya, city di Surabaya dan lain sebagainya ya. Ini tentu teman-teman bisa ganti nanti ya. Ini saya bisa masukkan judulnya, misalnya revenue by region aja lah ya, supaya saya tidak perlu mikir. Sebenarnya judul itu sangat menentukan isi dari kontennya supaya orang tidak bingung ya. Revenue, total revenue, misalnya total revenue atau revenue by region aja ya. Harusnya tadi judulnya sudah seperti itu ya. Oke, region. Nah, sudah seperti ini aja. Nah, sekarang saya lakukan hal yang sama untuk deal pipeline stage. Nah, ini saya mau lihat berapa sih deal per stage-nya ya, dan di mana banyak yang misalnya yang tidak deal-nya. Ini saya bisa pakai yang stack column chart. Yang kedua, saya masuk di sini, kemudian saya bisa masukkan yang pertama untuk x-axis-nya saya masukkan di sini stage ya. Cari saja stage di sini. Kemudian di sini saya masukkan yang total deal tadi ya. Total deal. Total deal-nya ini adalah total deal all ya. Total deal yang secara keseluruhan seperti ini. Oke. Nah, ini ternyata yang close one-nya itu banyak karena tadi persentasenya 20 berapa tadi ya? Hmm, 62% ya. Ini saya bisa tambahkan data labelnya juga. Cari aja ke bawah dan pilih di sini data label. Nah, ini kita bisa lihat ya. Oh, ternyata banyak deal-nya ya. Ini saya hilangkan dulu yang di aksisnya ini untuk bagian value-nya karena supaya tidak terjadi banyak sekali angka-angka di situ. Nah, ini saya bisa masukkan misalnya total uh, deal ya, total deal by state. Deal by state. Oke. Ini saya hilangkan subtitlenya. Cakep seperti ini. Nah, ini ada yang harusnya saya bisa masukkan di sini. Yang pertama itu adalah saya memasukkan misalnya proposal itu ya. Proposal itu pertama, proposal proposal prospek. Ini saya cek dulu di sini ya. Ini kemarin close one harusnya adalah saya tanya dulu, harusnya kita masuk, saya tanya dulu Gemini ya. Gemini ini prosesnya gimana nih ya? Apa dulu pertama ya? Gemini ini saya tanya dulu. Ini urutannya gimana benernya ya? Ya supaya kelihatan stage-nya ya teman-teman ya. Ini urutan yang benarnya gimana? Gimana? Nah, kita cari dulu lama prosesnya ya. Nanti tujuannya adalah apa? Supaya nanti kita bisa urutkan misalnya yang dari proses ini yang gagal itu di mana-mana aja ya. Ini sebenarnya prospek, kualifikasi, proposal, negosiasi, kemudian close won atau close loss ya. Sebenarnya bisa diatur yang ini atau kita kalau misalnya mau lihat yang tertinggi-tertingginya aja seperti ini sebenarnya sudah oke. Tapi kalau misalnya mau lihat dari proses dari awalnya ya, ini kita bisa lakukan misalnya ini sebenarnya bisa masuk, kita bisa buat langsung di data sumbernya atau kita bisa tambahkan di Power Query atau di DAX ya. Ini saya masukkan dari Power Query saja. Di atas ini di menu Home, transform data, saya balik ke Power Query-nya. Dan di sini saya bisa masuk di sini ya, di sales datanya. Saya bisa tambah satu kolom baru di sini. Satu kolom baru, add kolom di sini. Dan ini saya bisa custom kolom. Nah, di custom column ini saya mau buat DAX-nya di seperti ini ya. Misalnya urutan stage ya. Urutan stage. Di sini saya bisa masukkan rumus if ya. If-nya di sini case sensitif sekali teman-teman. If di sini if-nya adalah stage-nya if stage if di mana stage-nya di sini? Stage U. Oh, ini. Oke, if stage sama dengan di sini sama dengan proposal ya.
bukan proposal. Yang pertama tadi adalah prospek ya. Prospek, prospek jika sama dengan prospek, maka saya masukkan di sini dan satu ya, prospek dan satu, tutup kurung. Ini saya agak lupa ya, power query power query if untuk urutan. Oke, ini saya cek dulu ya power query-nya ini. Oke, oke, equals to, sebenarnya sudah ya. Oh, dia seperti ini, jangan sampai salah yang ini ya. Oke, if ya table add. Oke, if state prospect. Mm, 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 mm. Oke, oke, oke. If stage, oke, prospect dan satu. Oke, if else. Oke. Nah, sekarang saya bisa masuk lagi di sini ya. If tadi if-nya oke. If prospect dan sama dengan equals to, ini harusnya sudah benar di sini tulisannya, equals to dan satu, kemudian prospect, dan saya bisa masuk lagi di sini misalnya expect, oke, expect ini ya. Expect tutup di sini. Oke, nah sekarang saya bisa masukkan else ya, else if di sini. Else if-nya adalah kalau misalnya dia state-nya, else if stage-nya sama dengan apa lagi di sini? Sama dengan kualifikasi, kua kualifikasi, maka saya masukkan di sini dan dua ya, seperti ini. Dan ini kenapa masih error di atas ini ya? Stage-nya if ini sudah hmm. Oh, 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 oh. Ini stage prospect dan show error di sini. Show error ini, oh, 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 oh. Ini saya bisa masuk dan prospek harusnya sudah cocok di sini. Else if stage ini token aspect ini sudah ada tutup kurungnya di belakang ya. Harusnya kualifikasi prospek dan dua. Ini harusnya sudah benar ini. Kenapa salah ya? Ini saya enter lagi. Ini saya expect. Karena tidak ada di sini prospek stage-nya. Betul adalah stage di sini. Kolom stage. Wow. Ini saya cancel dulu di sini, cancel, yes. Dan ini saya bisa masuk dari sini misalnya. Ini saya bisa tanggal tadi. Mana tadi yang stage? Stage ini harusnya kalau saya info kolom, ini saya bisa masukkan hmm, hmm, hmm. Nah, ini harusnya sudah cocok sih custom kolom. Dan ini saya bisa masukkan kolomnya adalah di sini saya bisa masukkan tadi ya, urutan prospek, urutan stage ya. Nah, ini saya bisa masukkan di sini, saya bisa masukkan yang stage ini ya. Stage ini ya, if ini ada, oke, salah ya. Ini saya biasa tulis tulis coding di ini ya, di bahasa program Python dan lain sebagainya, jadi seperti ini. Jadi if-nya, if stage sama dengan prospek ya, prospek, maka saya masuk satu di sini ya. Oke, selanjutnya ini token den ya, den satu ya, den satu. Kemudian di sini saya bisa masukkan
else di sini, else if di sini, else if state-nya itu ya, state-nya adalah apa? Adalah di sini misalnya kualifikasi, kualifikasi, maka then 2. Nah, ini saya bisa copy-copy aja ke bawah ya. Copy, paste, kemudian paste, 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 paste. Oke. Nah, sekarang ini saya kasih 3, kemudian 4, 5, 6. Ini sampai berapa sih? Sampai 7 ya. Ini saya masukkan else-nya itu 7 ya. Sudah benar nih sintaksnya. Ini saya bisa masuk di sini, tinggal diganti aja kualifikasi itu proposal di bawahnya. Proposal, kemudian di bawahnya lagi kita kasih masuk negosiasi, negosiasi, negosiasi. Kemudian selanjutnya saya bisa masukkan close one. Ya, sebenarnya bisa close one atau close close dulu. Close one. Kemudian di sini saya masukkan close close ya. Ya, teman-teman bisa download saja di deskripsi video yang ini ya, supaya tidak bingung juga ya. Nah, ini biasa karena saya terbiasa dengan Python, kemudian dengan pakai SQL dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, ada kurung-kurungnya. Ternyata di sini di Power Query tidak seperti itu ya. Ini namanya Power Query ya. Sekarang kalau sudah oke seperti ini, teman-teman langsung klik oke aja ya. Sudah jadi dan ini sudah ada urutan-urutannya ya. Urutan ini yang akan saya pakai untuk mengurutkan proses stage-nya ya. Oke. Nah, ini akan loading dulu lagi datanya. Nice one. Oke. Nah, sekarang saya bisa masuk lagi di sini ya. Dan ini belum terurut, jadi saya harus perlu masuk di data di sini. Kemudian kita cari yang kolom yang masukkan tadi stage-nya di sini. Stage ini di kolom tools seperti yang bulan tadi kita masukkan sort by. Sort by-nya adalah urutan stage. Oke. Nice. Sekarang kita ubah sortirnya di sini. Sort by-nya itu stage. Oke. Kemudian kita masukkan sort by-nya adalah di sini sort by ascending ya. Jadinya seperti ini. Oh, prospeknya ini 48 yang di sini sebenarnya prospek semua yang sebelumnya di sini ya. Tapi di sini kita bisa lihat proses-prosesnya di sini. Oh, ternyata lebih banyak yang ini ya. Oke, atau teman-teman sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan aja ya, seperti itu. Nah, sekarang yang mau saya lakukan adalah sebenarnya ini masuk prospek semua karena apa? Karena yang di sini tentu pernah dilakukan prospek semua di sini ya. Nah, ini untuk ini aja, untuk pembelajaran aja. Nah, sekarang yang akan saya lakukan lagi adalah saya tambahkan di sini yang di bagian sini. Di sini adalah revenue by lead source. Jadi kita mau lihat ini lead source-nya paling tinggi itu lead source-nya dari mana. Ini saya copy aja, Ctrl C, Ctrl V, dan saya bisa masuk di sini. Ini saya bisa klik di sini, build, dan ini saya tinggal lead source saja di sini. Lead source. Dan ini revenue ya, revenue berarti saya bisa masukkan, oke, total revenue tadi. Revenue, revenue saya masukkan di x-axisnya. Ya betul, sudah tampil seperti ini. Revenue by region-nya saya ganti karena bukan revenue by region lagi, tapi revenue by lead source. Jadi kita bisa lihat di sini, oh ternyata referral klien ini lebih banyak menghasilkan ini ya, lebih banyak menghasilkan revenue ya. Oke, nah selanjutnya saya mau buat yang ini top 5 industry by revenue. Nah ini saya bisa copy lagi yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya bisa ganti saja dan ini di build ini saya bisa masukkan di sini top 5 apa tadi? Industri, industri. Ini saya masukkan di sini. Nah, industrinya udah banyak ya, dan ini kita mau filter top 5-nya saja. Caranya adalah, teman-teman klik di menu filter ini, di sini diklik industri, industri ini pilih yang ini basic ya, ganti jadi top N ya. Top N ini bisa teman-teman ganti jadi bottom kalau misalnya mau lihat yang siapa yang paling bawah. Dan ini kita mau ambil top saja, yang siapa yang paling atas berkontribusi paling tinggi berdasarkan industrinya nanti. Ini saya bisa pilih total revenue karena di sini saya bisa masukkan 5 di sini ya. Kalau misalnya mau teman-teman tampilkan 3, tulis 3 saja. Ini saya klik apply filter and then seperti ini. Oke, ternyata 5 industri yang berkontribusi paling tinggi adalah manufacture, retail, logistik, kemudian
media, kemudian energi. Nah, ini saya bisa ganti judulnya, misalnya di sini saya ganti jadi apa? Revenue, revenue by, revenue by apa? By industri ya, industri. Nice one. Oke, mantap. Nah, sekarang yang akan saya lakukan lagi, saya akan tambahkan chart lainnya sepertinya di sini top 5 client by revenue. Ini saya bisa masuk di, saya klik lagi di sini aja. Ini saya client di sini, top 5 client by revenue. Client, saya cari client di sini, client. Kemudian di sini ya. Kemudian saya cari revenue di sini, revenue masuk di sini. Oke, dan ini saya ambil yang top 5-nya aja nih ya. Dan saya mau bandingkan juga dengan dealnya ya. Dealnya itu saya masukkan total deal yang close won aja ya. Close close won deal ya. Saya masukkan di sini. Oke. Dan seperti ini ya. Tapi saya masukkan di bagian sini. Oh, terlalu kecil perbandingannya. Ini apakah saya bisa pakai combo di sini? Oke, nggak bisa di sini. Ini harus line di sini. Nah, ini saya bisa pakai line saja di sini ya. Oke, saya bisa close di sini ya. Oke, jadi kelihatan revenue di sini dan di sini kita bisa lihat yang ininya ya, yang line chart untuk dealnya. Ini saya bisa masuk lagi tadi kita filter aja yang client top 5-nya aja. Ini saya bisa masuk basic filtering, pilih top end dan ini saya bisa 5 di sini dan ini saya bisa ganti jadi total revenue aja ya. Oke, apply filter dan sudah jadi seperti ini. Kalau teman-teman mau misalnya mau tampilkan sampai 10 tinggal tinggal tulis 10 aja di sini. Nice seperti ini ya. Dan ini ya harusnya nggak cocok ya kalau dibuat seperti ini kecuali kalau waktu aja kalau seperti ini ya. Ini saya hilangkan aja, kasih tunjuk saja teman-teman ternyata possible dan tidak possible-nya bikin seperti itu ya. Ini saya bisa total revenue aja di sini ya, total revenue aja seperti ini. Dan ini tadi top 5 top 10 ya, saya ganti jadi top 5 aja, apply. Dan selanjutnya saya masukkan apa? Yang terakhir adalah saya mau lihat sales percent revenue-nya ya. Ini saya mau lihat number of deal-nya, kemudian average-nya, revenue-nya berapa. Ini saya bisa masukkan, tentu kita bisa masukkan yang chart, dan ini saya mau tampilkan table aja ya, supaya lebih detail. Nah, ini saya bisa masukkan sales percent-nya. Sales percent saya masukkan di sini, nice. Kemudian saya lanjutkan dengan tambahkan misalnya close won aja ya. Close won. Kemudian saya tambahkan misalnya apa lagi nih? Hmm, average deal size itu apa ya kemarin ya? Average deal size itu saya average deal size. Oh ini saya lihat dulu di sini. Average deal size itu adalah oh average biasa aja nih ya. Ini saya tidak perlu masukkan. Ini saya bisa masukkan saja yang total revenue di sini, total revenue. Kemudian saya mau lihat win rate-nya per ini, per orangnya berapa ya. Oke, cakep teman-teman. Nah, sekarang saya tinggal lakukan formatting aja sih sebenarnya di sini. Yang selanjutnya saya bisa tambahkan sebenarnya filter-filter. Dan ini sebenarnya sudah jadi dashboardnya, tinggal dirapi-rapikan aja nih ya. Ini saya kalau klik di sini, oh, yap, saya klik di sini, harusnya akan berubah semua nanti di atas ya. Ini kenapa? Ya, seperti ini ya. Oh. Oke, dan ini teman-teman bisa lihat akan berubah semuanya ya. Oke, nice. Nah, sekarang ini saya bisa formatting aja di sini. Saya kasih kecil dulu dikit ya. Teman-teman bisa lakukan formatting di sini. Yang pertama saya geser ke kanan di sini supaya angkanya tampil semua full di atas ini. Dan tentu teman-teman bisa formatting sesuai kebutuhan aja. Ini saya bisa masuk di bagian sini, saya rapikan di sini.
nanti di bawahnya akan ngikut di sini supaya lebih cakep ya. Ini saya bisa masuk di bagian sini dan saya geser ke kanan dikit. Nice one. Apakah ini sudah sejajar tiga-tiganya, saudara-saudari? Ya, saya suka yang rapi-rapi. Oke, dan ini saya bisa masuk lagi di sini. Saya sesuaikan ukurannya dengan di atasnya. Nah, sekarang saya bisa ya, masuk lagi di sini. Oke, dan ini saya geser aja ke kanan nih supaya rapi aja ya. Ini saya bisa masuk. Oke, ini saya bisa mantap di sini dan saya bisa geser lagi misal kalau ke sini bagus ya. Ini saya bisa kasih besar saya di sini. Ini atau saya kasih sesuai dengan yang di atas saja tadi yang pertamanya di atas. Ini saya bisa geser. Oke. Kemudian ini saya bisa geser ke sini supaya rata dengan di atas. Oke. Dan selanjutnya saya bisa geser yang ini ke sini dikit. Nice. Oke. Dan ya sudah jadi seperti ini. Saya klik dulu di sini dan saya format di sini. Kemudian layoutnya saya pilih grow to fit. Nice. Mantap. Dan ini untuk total revenue saya akan formatting dulu di sini supaya kelihatan nanti total revenue. Di total revenue di sini saya klik di sini baru pilih yang koma ya. Kemudian total potensial juga saya lakukan yang sama. Di total deal juga sama. Di in progress juga sama supaya ada koma-komanya di bagian data labelnya ya. Kemudian di close won ini saya lakukan hal yang sama dan di close loss juga sama. Oke, jadi kelihatan di sini ada koma-komanya desimalnya. Oke, sekarang apa lagi nih yang perlu saya lakukan nih ya? Ini di sini saya bisa lakukan formatting sebenarnya ya di bagian sini supaya tidak terlalu putih bersih sekali di bagian sini. Ini saya bisa lakukan formatting di win rate-nya di table. Saya bisa kasih besar dulu di sini. Sekarang saya klik format. Di sini di format ini saya bisa cari cell elemen. Di cell elemen ini saya pilih yang close one dulu. Di close one ini saya bisa kasih masuk data bar ya. Muncul seperti ini, tentu teman-teman bisa ganti warnanya di bagian sini semua. Kemudian di sini saya pilih yang total revenue. Total revenue saya lakukan hal yang sama. Revenue ini bisa dikasih warna apapun, bisa diatur. Untuk win rate-nya ini saya bisa masuk win rate. Win rate ini saya bisa masukkan icon misalnya di bagian sini ya. Oke, atau bisa kita ganti iconnya di sini, bisa disesuaikan aja. Iconnya misalnya saya masukkan di sini ya, apply. Dan ini seperti ini misal ya. Oke, ini harusnya kalau 100% dulu ya. Dan ini teman-teman bisa atur aja nanti gimana bagusnya ya. Hmm, hmm, hmm. Ini misalnya bintang aja ya, bintang. Oke, bintang di langit ya. Oke, seperti ini aja dulu teman-teman. Nanti kalau teman-teman ini bisa atur aja ya. Sesuai kebutuhan formattingnya ada di sana. Hmm, hmm, hmm. Ini sebenarnya sudah oke. Nah, tinggal saya tambahkan misalnya filternya di sini. Filternya adalah saya bisa filter by misalnya filternya by di sini filternya di bagian sini saya bisa filter berdasarkan misalnya tahun ya. Nah, ini saya bisa masukkan insert di sini, insert atau kalau teman-teman mau bisa ditambahkan aja di sini ya. Ini insert dulu, insert kemudian saya bisa pilih di sini aja dan saya pilih yang ini slicer. Di slicer ini saya bisa filter misalnya tahun ya. Ini saya bisa masukkan year di sini, year. Ini saya masukkan di bagian sini. Nice one. Ini saya bisa pilih di sini. Kemudian saya pilih slicer setting, pilih drop down. Nah, ini dia akan drop down seperti ini tahunnya. Ketika saya pilih di sini, mantap. Sekarang selanjutnya saya akan lakukan apa lagi? Saya lakukan misalnya year, kemudian di sini kita bisa sebenarnya di sini bisa date juga ya. Misalnya saya pilih month juga di sini, month ya. Month-nya itu saya misalnya month name yang panjang yang ini ya. Oke, dan ini sudah muncul. Nah, selanjutnya apa lagi?
Kalau mau ditambahkan misalnya hmm, ini saya bisa masukkan Ctrl C Ctrl V. Ini saya bisa masukkan misalnya client name, client name, name client name ya. Nah, ini bisa teman-teman ganti tulisan-tulisannya ini ya. Select client name. Kemudian di sini ini saya hilangkan aja yang ini ya. Terlalu panjang nanti. Ini saya bisa masukkan di sini karena kita bisa masukkan date sebenarnya di sini. Di date-nya ini tapi kalau tetap ini tadi ya. Ini year di sini. Kalau mau di sini year di sini. Kemudian oke, di sebelahnya year-nya. Nah, ini saya bisa masukkan month ya. Month name. Oke. Ini misalnya saya masukkan di sini select month. Kemudian di sini saya pilih select year. Nice one. Sekarang mantap di sini sudah cakep, tinggal ditambahkan judulnya karena kalau ketika saya pilih di sini ya, ketika saya pilih ini, berubah semua tuh ya. Nah, ini sudah cakep. Nah, sekarang saya bisa masuk di sini dulu, insert di sini, kemudian saya pilih yang teks. Ini saya masukkan misalnya judulnya saya masukkan di sini sales. Nah, ini kecil seperti ini ya. Tinggal ubah bold dulu dan ganti fontnya misalnya jadi 32. Ini saya kasih ke sana dulu dan ini saya geser ke atas ya. Sales di sini sales CRM analitik dashboard atau analitik dashboard ya. Atau gini aja sebenarnya nggak apa-apa ya. Analitik aja misalnya. Ini saya bisa masuk di sini sales analitik aja seperti ini. Oke, supaya tidak terlalu panjang. Nah, tentu teman-teman bisa tambahkan logo atau apa di depan sini, insert aja image sini, insert gambar dan masuk. Ini saya bisa geser ke kiri dulu sedikit supaya rapi ya. Ini saya memakan setengah dari sini, setengah dari sini, kemudian makan setengah dari bagian sini ya. Saya suka kerapian. Oke, ini saya bisa geser lagi ke kiri lagi dikit harusnya. Ini saya bisa rapi seperti ini dan ini geser ke kiri lagi dikit. Dan ini bisa geser lagi seperti ini ya. Oke, sekarang sudah cakep. Tinggal misalnya kalau teman-teman misalnya saya mau tambahkan menu nih ya. Mau tambahkan menu, ini saya bisa masuk ya. Dan ini saya kontrol G aja supaya bisa geser satu kali. G, kemudian ini saya masuk di sini dan saya geser aja ke sana. Cakep ya. Oke. Oke. Dan sekarang ini saya bisa tambahkan misalnya menu tertentu di sini. Saya tambahkan di sini shape dan saya tambahkan misalnya di sini ya, rounded tab ya. Saya tambahkan mau tampilkan menunya di sini. Menu-menu apapun misalnya mau ke next page juga bisa ya, tapi lain kali ya. Ini saya mau menu yang button biasa aja dulu. Misalnya mau filter-filter apa gitu ya. Ini saya bisa masuk ke bawah, geser ke bawah, kasih full aja ke bawah dan ini saya bisa masuk ke atas lagi di sini. Nah, ini judulnya saya masuk nanti di bagian sini aja. Dan ini saya bisa ganti di sini. Ya, tapi sebelum itu saya masukkan di ini dulu ya. Di bagian sini saya masukkan yang button ya, button slicer. Button slicer ini saya masukkan apa? Di button slicer ini saya memasukkan yang pertama yang saya masukkan adalah yang stage-nya ya, misalnya stage atau status ya. Status. Oke, statusnya ini cuma ada berapa tadi? Ini saya bisa format di sini. Format di sini di buttonnya di sini. Oh, di multicolor layout di sini saya pilih grid dan teman-teman bisa ganti jadi vertikal. Vertikal nanti akan seperti ini. Jadi ada 3 status di sini. Ya, oke. Kemudian selanjutnya akan kita lakukan lagi adalah saya misalnya mau ini saya copy aja ke bawah, Ctrl C Ctrl V. Ini saya mau ganti ke ini misalnya lead source. Lead source-nya ini saya masukkan di bagian sini. Yes. Lead source-nya ini tidak muncul semua ya. Ada scroll bar-nya ke bawah. Ini saya bisa setting di bagian sini. Settingnya itu di bagian button di sini harusnya. Oh, di multicar ya.
di multi button layout, dan ini saya ganti, misalnya saya kasih 10 aja, sudah muncul semua ke bawah ya. Oke, dan apa lagi ya, close, kemudian di stage tadi, kalau stage ini bisa kita tambahkan di sini juga sebenarnya ya. State dan lain sebagainya, nama klien ini teman-teman bisa atur aja sesuai kebutuhan. Nah, sekarang saya bisa klik di sini dan saya akan ubah dulu warnanya. Warnanya tidak terlalu bagus di sini. Saya kasih format. Di bagian format ini saya bisa style and size di bagian sini. Hmm, ini di shape style. Di shape stylenya ini saya bisa ganti fillnya. Fillnya jadi berapa? Saya jadi seperti ini misalnya, yang Teams-nya. Oke, nice. Sekarang ini saya hilangkan yang ini atau kita ganti aja judulnya. Judulnya jadi di build ini saya bisa masuk status itu select status. Oke. Dan ini saya ganti jadi warna putihnya ya. Title-nya itu saya ganti jadi warna putih bersih. Supaya kelihatan aja ya. Ini saya pilih seperti ini. Atau teman-teman mau ganti fontnya jadi font yang lain juga boleh. Ini saya ganti seperti ini, saya gue bold, kemudian saya bisa ganti jadi warna seperti ini. Dan ini saya bisa ganti select lead source. Mantap. Ini sudah jadi seperti ini. Oke. Sekarang ini sebenarnya bisa formatting lebih keren ya. Dan ini teman-teman nanti akan pelajari sendiri aja, atau nanti saya akan sediakan video khusus untuk bikin menu. Bisa menunya itu per page ya, menu per page yang ada di sini, yang misalnya ada page baru di sini bisa dibuatkan menunya. Jadi ketika kita berpindah page tidak perlu klik manual. Ini saya Ctrl X dulu baru Ctrl V di depan sini. Nah, ini saya bisa masuk di bagian sini, yes. Dan ini saya bisa ganti judulnya jadi warna putih di sini supaya bisa kelihatan, dan fontnya saya decrease di sini jadi 25, berapa tadi? 20. 20 aja seperti ini. Dan ini saya geser ke bawah lagi. Oke, geser 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 geser. Geser lagi ke kanan, dan ini saya bisa tambahkan image di sini, gambar. Dan ini saya gambarnya saya klik di format kanan kanan sini style, dan kita cari image-nya ini saya browse di mana dia, saya carinya di itu, saya cari di sini misalnya sales ya. Saya ada icon-icon di sini, teman-teman bisa cari gambar yang lain tentunya. Saya kasih masuk icon yang ini. Oke, dan ini saya geser aja ke sini. Oke, seperti ini. Dan ini saya bisa geser ke atas. Ini teman-teman bisa kasih logonya di atas atau di bawah seperti ini ya, bebas sesuai dengan kebutuhan aja. Ini saya bisa seperti ini saya kasih besar lagi dulu, kenapa jadi 32, 24 misal ya. Oke, dan ini saya geser lagi ke atas sedikit, geser lagi ke atas sedikit. Oke, kok di sini saya bisa tambahkan format di sini. Oke, dan ini saya kasih warna putih ya. Oke, sebenarnya sudah cocok seperti ini ya. Dan ini tadi deal value by ini harusnya saya masih ini di sini ya. Ini saya bisa tambahkan di bagian sini ya. Atau saya tiga aja di bagian sini. Tapi di ini saya supaya lebih rapi aja. Saya geser lagi ke kiri ke sini. Kemudian ini saya geser lagi ke bagian sini. Oh, ini saya ke tengah lagi. Jadi dia memakan dua ini ya. Memakan dua card di sini ya. Oke. Nah, ini sudah cakep teman-teman ya. Tinggal dirapi-rapikan aja sama teman-teman sendiri nantinya. Ya, yang ini tadi gimana ya bagusnya ya? Oke. Harusnya ini dealnya ya, supaya kita tahu berapa sih total dealnya. Total deal ini harusnya masuk di prospek dia. Kemudian kualifikasi ini ya, kita ambil yang kualifikasinya berdasarkan prospek, dan selanjutnya yang ini saya mau lihat ini aja ya. Seperti ini aja. Nanti teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan aja. Oke. Nah, ini sebenarnya dashboardnya sudah jadi ketika saya klik salah satunya di sini ya, nanti akan berubah semua ini di atas angka-angkanya dan lain sebagainya. Ini bisa diatur. Ini ketika saya pilih yang ini, maka angkanya di atas akan berubah. Kemudian di bagian sini ya, ya. Oke ya. Seperti itu teman-teman semuanya.
Dan kalau teman-teman misalnya mau ubah misalnya ya, ubah format view-nya, template-nya, ini teman-teman, ini saya punya versi terbaru Power BI ya. Kalau teman-teman tidak punya di sini, klik saja di sini dan ganti template-templatenya seperti ini ya. Ganti dan ya jadinya tidak bagus ya. Ini bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan dan ini teman-teman bisa cari di samping sini custom themes di sini team setting ya bisa teams enter name-nya dan ini bisa di custom data template-nya seperti ini City Park ya dan berubah semua keren kali kan ya dan ini teman bisa masuk di sini classroom dan ini saya ya kayaknya seperti ini aja ya teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan aja. Oke, sekian teman-teman ya, ini nanti saya akan update kayaknya tapi kalau tidak ya nanti teman-teman ini sebagai bahan pembelajaran aja. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya. Semoga nanti saya bisa menyajikan materi dengan lebih baik lagi. See ya.